Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenisya Gista Putri dengan NPM 2341171 dari kelas MNJ 23C. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi ilmu ekonomi mikro dengan judul Ruang Lingkup Ilmu Ekonomi. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. 1. Adam Smith. Ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. 2. N. Gregory Mankiw. Ilmu ekonomi adalah studi tentang masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. 3. Richard G. Lipsey. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. 5. Yaitu Robert B. Eklund Jr. dan Robert D. Tollison. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Yang keenam yaitu Alfred Marshall. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Materi kedua yaitu ruang lingkup ekonomi. 1. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan angka, grafik, atau kurva sebagai dasar untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu. Hasil berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Contoh penerapan ekonomi deskriptif bisa kita lihat pada gambaran krisis moneter tahun 98. Saat itu ekonomi Indonesia memburuk akibat tingkat inflasi dan hutang negara yang tinggi. 2. Teori ekonomi. A. Ekonomi mikro. Mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi seperti perusahaan, pasar, perkembangan harga produk, dan alokasi sumber daya yang dimiliki. Dalam ilmu mikroekonomi, terdapat pembahasan bagaimana konsumen menggunakan pendapatannya untuk membeli barang atau jasa, serta bagaimana produsen menentukan tingkat produktivitas. B. Ekonomi makro, yaitu mempelajari perekonomian dalam ruang lingkup secara menyeluruh dan lebih besar. Dalam makroekonomi, terdapat pembahasan mengenai inflasi dan deflasi, ekspor dan impor, pengangguran, dan perdagangan internasional. Yang ketiga, ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah teori yang menemukan sebab akibat terjadinya krisis dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan lewat kebijakan pada bidang-bidang tertentu. Contohnya ekonomi pembangunan, ekonomi politik, ekonomi industri, ekonomi syariah, ekonomi internasional, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masalah ekonomi klasik. A. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Masalah yang terjadi pada produksi bisa bermacam-macam, seperti menentukan barang apa yang akan dibuat, modal yang tersedia, bahan baku, sumber daya manusia, dan kelangkaan. Jika jumlah barang atau jasa lebih sedikit dari permintaan, maka timbul kelangkaan di pasaran. Akibatnya, harga barang atau jasa tersebut menjadi naik. Contohnya kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu membuat harganya melonjak 2 kali lipat. Selanjutnya B. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Masalah distribusi meliputi pemilihan sarana distribusi dan teknik distribusi. Pemilihan sarana atau angkutan barang berpengaruh pada waktu tiba, sedangkan teknik distribusi adalah upaya untuk menyalurkan barang ke konsumen dengan pengemasan yang baik. Terakhir yaitu konsumsi adalah kegiatan mengonsumsi barang atau jasa. Masalah yang timbul di dalamnya meliputi apakah produk tersebut dapat digunakan dengan baik atau justru terbuang karena harganya yang terlampau mahal. Penjelasan terakhir yaitu masalah ekonomi modern. A. Produk apa yang akan diproduksi? Produsen harus menentukan barang atau jasa apa yang akan diproduksi, apakah barang atau jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
serta jumlah barang yang akan dijual ke pasaran. B. Bagaimana cara memproduksi produk? Masalah ekonomi modern yang kedua yaitu teknik untuk menghasilkan barang atau jasa, memilih bahan baku, memperkerjakan pegawai, menentukan metode yang cocok untuk mengolah bahan baku, proses pengemasan, hingga pengiriman. Terakhir yaitu untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Terakhir, menentukan siapa yang akan mengkonsumsi produk. Hal ini bisa dilihat dari karakter usia, domisili, pekerjaan, status sosial, dan pendapatan masyarakat. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.